Maka Allah berikan Al-Quran sebagai ilmu berpikir, ilmu berkata, dan ilmu bertindak secara benar. Maka seperti apa yang dijelaskan oleh surat Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman allamal Quran, khalaqa insan allamahul bayan. Ar-Rahman itu adalah allamal Quran. Dia Allah yang telah mengajarkan. Ya, kalau mengajarkan tentunya ada ajaran. Maka allama itu dia Allah yang telah mengajarkan suatu ajaran. Quran, allamal Quran namanya. Khalaqal insan, dan Allah pula yang telah menciptakan manusia sekalian. Allamahul bayan, kemudian Allah mengajarkan satu ilmunya menjadi satu rangkaian keterangan yang demikian gamblang. Kenapa mesti Al-Quran? Karena menurut surat Al-Imran dikatakan, pada ayat 138 dikatakan, Haza bayanul linas, inilah bayan, inilah penjelasan secara gamblang linas bagi manusia. Satu keterangan yang demikian gamblang. Wahudan, yaitu satu pedoman, wa mau'izatan lil muttaqin, pedoman hidup sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang muttaqin. Ini bayan, Quran ini hudan. Jadi keterangan sama dengan pedoman untuk memperlakukan alam. Jadi hidup hasanah berarti berpikir, berkata, dan bertindak berdasarkan Al-Quran. Timbul pertanyaan lagi, timbul masalah lagi. Bisa nggak Al-Quran ini diwujudkan di permukaan bumi tanpa suatu contoh? Berpikir, berkata, dan bertindak manusia tanpa satu contoh? Tanpa adanya satu beraga? Bisa tidak? Ya tidak bisa. Untuk itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam peri kehidupan Rasulullah itu adalah sebagai uswah hasanah, contoh kehidupan hasanah, contoh kehidupan benar. Karena di dalam isbatnya Rasul, di dalam ikrarnya Rasul, di dalam apaahnya Rasul merupakan contoh dari ilmu, yakni Al-Quran. Maka jadi konkret gambaran hidup hasanah. Yang dimaksud hidup hasanah sama dengan berpikir manusia adalah berdasarkan Al-Quran yang dicontohkan oleh isbat. Tuhu, isbatnya Nabi Muhammad, isbatnya Rasul. Berkatanya berdasarkan Al-Quran yang dicontohkan oleh ikrarnya Rasul, ikrarnya Nabi Muhammad. Dan bertindaknya manusia yang hidup hasanah itu berdasarkan Al-Quran yang dicontohkan oleh afalnya Nabi Muhammad. Jadi itulah ya konkretnya yang namanya hidup hasanah itu ya bukan spekulasi ya, barangkali aja meminta atau spekulasi. Ya katakanlah banyak orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan kali-kali aja Allah baik sama kita, sama saya, dimasukin ke jannah. Jadi kali-kali aja doa itu. Jadi doa itu spekulasi, tidak jelas penggambarannya. Padahal Allah meminta untuk merebutnya. Jadi jelas. Di sini hidup hasanah sama dengan berpikir, berkata, dan bertindak berdasarkan Al-Quran yang dicontohkan oleh sunnah Rasulnya. Allah dengan Al-Quran yang dicontohkan sunnah Rasulnya akan menjadi kornea matanya dikala dia memandang. Dalam arti menggunakan pandangan matanya itu adalah berdasarkan perintah Allah. Ya tidak jelalatan semaunya kita. Ya, kemudian Allah juga ya dengan Al-Quran yang dicontohkan oleh sunnah Rasulnya akan menjadi telinganya ketika dia memandang. Ya, jadi menggunakan telinga pun ya semuanya harus berdasarkan Al-Quran yang dicontohkan oleh sunnah Rasulnya. Kemudian apalagi ya melangkah. Ya, Allah dengan Al-Quran yang dicontohkan oleh sunnah Rasulnya akan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Jadi langkahnya pun adalah berdasarkan perintah Al-Quran yang dicontohkan oleh sunnah Rasulnya. Jadi Allah dengan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya akan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Sehingga kata Allah dikatakan di dalam satu ayat, wa ma rumaita iz rumaita walakinallaha ruma. Ya, bukan Anda yang melempar dikala Anda melempar, tetapi Allah lah dengan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya atau dengan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulnya yang memerintahkan Anda melempar. Wa ma rumaita iz rumaita, bukan Anda yang melempar dikala Anda melempar, walakinallaha rama, tetapi Allah lah dengan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulnya
yang memerintahkan Anda melempar. Itu pun dengan makan, bukan Anda yang makan dikala Anda makan, tetapi Allah melalui satu perintahnya. Mana perintahnya? Yaitu surat Baqarah ayat 60. Kulu wasrobu min rizqillah. Makan dan minumlah apa yang telah diberikan oleh Allah, ya, rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan Anda yang makan ketika Anda makan, tetapi Allah lah dengan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya yang memerintahkan Anda makan. Jadi yang namanya hidup hasanah itu apa? Hidup benar itu, hidup yang diridhoi oleh Allah itu adalah merupakan koleksi gerak, ya, koleksi gerak yang meliputi berpikir, meliputi berkata dan bertindak menurut Al-Quran, ya, menurut Al-Quran yang telah dicontohkan oleh Rasulnya, bukan Al-Quran ya semau kita, tetapi Al-Quran yang telah dicontohkan oleh sunnah Rasulnya. Jadi semua apa yang kita lakukan, ya, dari mulai berpikir, mulai kita berkata dan kita berbuat apapun itu bukan iseng-iseng, ya. Itu berbuat itu, berkata itu, berpikir itu haruslah berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran yaitu Al-Quran yang dicontohkan oleh sunnah Rasulnya. Ya tentunya kan sunnah Rasul ini, ya kita banyak lah ya sunnah Rasul itu dalam bentuk lisan yang namakan hadis maupun bentuk tindakan. Jadi sebenarnya Allah itu mau mengangkat, ya, derajat manusia itu ke arah ufuk berpikir yang demikian tinggi, yang demikian hebat, ya. Ya, dalam arti berpikir, berkata dan bertindaknya ini ya harus memenuhi satu perintah. Itulah yang dinamakan hidup hasanah, hidup benar. Jadi semua cara berpikir kita, ya, berkata kita, kemudian tindakan apapun yang kita lakukan haruslah harus memenuhi satu komando Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Untuk selanjutnya mari kita kutip surat Al-A'raf ayat 176 yang berbunyi, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna ahlada ilal ardi wattaba hawahu. Kata Allah, sungguh kami dengan Al-Quran yang dicontohkan oleh sunnah Rasulnya akan membawa manusia kepada satu ufuk kesadaran yang tinggi tiada tanding. Berdasarkan ayat ini, Allah itu dengan Al-Quran yang telah dicontohkan oleh Rasulnya akan membawa kita kepada satu ufuk kesadaran yang tinggi tiada tanding, sama dengan keluar dari jeratan duniawi. Walakinna ahladal ilal ardi, tetapi sayang manusia itu adalah kecenderungannya mengikuti dunianya, wattabahawahu, mengikuti keinginan hawa nafsunya, subjektivismenya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud hidup dengan hawahu itu? Bagaimana yang dimaksud dengan hidup hawahu itu? Jadi hidup dengan hawahu itu adalah yang hidup lepas dari ilmu Allah, dari teorinya yaitu Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulnya. Maka hidup yang demikian akan didorong oleh faktor luar dan faktor dalam. Ya, faktor luar dan faktor dalam itu apa sih? Ya, defek dan refleks, ya istilahnya itu. Ya, faktor dalam itu dikatakan ilahukum hawahu, ego, gerak yang ingin sehingga dianggap wah. Ya banyak lah. Kita kerja, kita pengen punya duit, pengen kita kaya, pengen segala macam agar mendapatkan ya pujian yang dianggap wah oleh orang-orang. Ya ini kalau dikelangkaukan ilahukum hawahu itu ya faktor di atas perut, ya, faktor ego itu ya. Kemudian ilahukum butunukum, faktor penggeraknya itu perut, ya, yang mendorong manusia itu geraknya itu manusia karena perutnya. Kenapa pagi-pagi berangkat kerja? Ya ini kan perut minta diisi nih, jangan sampai kekurangan, pengen yang enak-enak. Ya itulah sebagai faktor pendorong manusia. Perutnya itu yang mengomandoi, yang mendorong gerak manusia itu sendiri. Apa bisa perut mengomandoi seorang mukmin? Atau bagi yang hidup hasanah? Tidak bisa. Bagi mukmin, bagi orang yang hidup hasanah, perut bukan sebagai
faktor pendorong untuk melakukan kerja, melakukan segala sesuatu itu bukan karena faktor perut. Orang yang hidup hasana, dia tidak akan makan kecuali berdasarkan perintah. Apa contohnya? Ya coba lihat aja kita ketika saum ya, ketika Ramadan datang. Ketika saum kita lapar nggak? Haus tidak? Lapar. Tapi makan nggak ketika lapar itu? Tidak. Kenapa? Karena belum adanya perintah, belum waktunya untuk makan. Ya itulah salah satu contohnya. Biar ada ayam goreng paling enak, ya makanan apapun. Ya kalau belum ada waktunya, ya belum bisa makan. Ini kalau dikelompokkan, faktornya adalah ke dalam faktor perut. Kemudian yang lain ilah hukum purujakum, bawah perutnya yang menjadi manusia itu, pendorong manusia itu. Jadi manusia itu akan didorong, akan digerakkan oleh purujakum, bawah perutnya. Jadi manusia akan digerakkan oleh bawah perut, atas perut, dan bawah perut. Ya, ini kalau misalnya kita sebut sebagai faktor defect, faktor dari dalam. Nah, manusia selain digerakkan oleh atas perut, dan bawah perutnya, manusia juga digerakkan oleh faktor luarnya. Kalau tadi hawahu, butunuhu, purujuhu itu adalah faktor dalam, sekarang faktor luar juga manusia menjadi pendorong gerak manusia yang lepas dari teori hasanah, dari teori Al-Quran. Ya, kita buka saja ya, surat Ali Imran ayat 14 berbunyi, Yuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Apa yang menjadi pendorong gerak hidupnya? Kecenderungan terhadap lawan jenis. Hubbus syahwat minan nisa. Ya kok hubbus syahwat minan nisa aja nggak ada laki-lakinya? Ya itu kan bermakna yang sama dengan yang laki-laki. Jadi jangan dianggap hanya laki-laki yang dipengaruhi perempuan ya. Perempuan juga dipengaruhi oleh laki-laki, tapi ini kan sifatnya refleks ya, mencontohkan suatu refleks. Jadi terhadap lawan jenis. Jadi manusia akan didorong gerak hidupnya karena faktor lawan jenisnya itu, ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah ini yang dikatakan refleks, dorongan dari luar. Beda dengan bawah perut tadi ya. Kalau bawah perut tadi itu dari dalam, ya dihantam dulu dari dalam. Kalau ini dari luar, dari refleks ya. Misalnya ya laki-laki ya ketemu dengan gadis cantik, ini mempengaruhi bawah perutnya, katakanlah mempengaruhi purujnya, sehingga dia bertanya, mau kemana neng, mau kemana dik. Sebetulnya mau kemana dik itu kalau mau diusut sebetulnya ya yang menyuruh apa itu, yang menyuruh bawah perutnya. Kemudian walabanin, keturunan. Ya keturunan ini mempengaruhi gerak hidup manusia. Buat yang sudah berkeluarga, turunan ya sepertinya khusus ya. Ini menjadi satu penggerak di dalam hidupnya. Kemudian wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fizzah. Ya katakanlah kebendaan, perhiasan baik dari emas sampai dengan perak dan segala macamnya. Artinya dunia yang sifatnya material lah ya. Nah pagi-pagi itu abang mulai bingung, mau cari duit lagi katanya. Mau untuk menambah beli itu, beli ini. Ya itu yang menuntutkan faktor turunan ya. Kemudian walhailul musawamah, transportasi dan komunikasi. Jadi alat transportasi ini semuanya menjadi penggerak. Coba kalau lagi di atas mobil, ya, gengsinya menjadi naik dong. Beda ya ketika dengan jalan kaki. Yang lain tuh kalau lagi di atas mobil ada yang jalan kaki kayak kelihatannya kiri aja. Nah, ini geraknya juga ya. Ya gayanya pasti lain deh lah. Kalau dia lenggang kangkung ya dibanding dengan di atas mobil, ya dia akan berbeda gengsinya. Nah ini mempengaruhi geraknya. Kemudian wal an'am, peternakan. Wal haras, ya wal hars ini ya pertanian. Nah semua ini punya pengaruh. Nah dalam kerjanya nanti nggak dibilang begini, masalah turunan bisa masuk ke atas perutnya, masalah kebendaan bisa masuk ke atas perutnya, lawan jenisnya bisa masuk ke bawah perutnya, lawan jenis juga bisa masuk ke atas perutnya, perut dan bawah perut. Jadi ini surat Al-Imran ayat 14 ya faktor luar. Kalau yang ini surat Al-A'raf ya ini masuk ke dalam faktor dalam. Jadi kalau ada manusia yang faktor geraknya itu ditentukan oleh karena kebutuhan perut, karena kebutuhan di bawah perut, Allah memberikan penilaian ulaika kal an'am. Ya, apa an'am? Ya binatang ternak. Ya kalau kita misalnya ambil salah satu kerbau ya aja ya.
Jadi kata Allah, manusia yang seperti itu ulaika kal an'am, bagaikan kerbau. Contohnya bagaikan kerbau. Kalau ada manusia yang seperti itu, gerak hidupnya ditentukan oleh perut dan bawah perutnya, kata Allah, ulaika kal kerbau, ulaika bagaikan kerbau. Ya, kenapa kerbau makan? Ya karena perutnya kosong, sehingga dia mencari makanan. Maka manusia yang digerakkan oleh perutnya sama dengan kerbau. Kenapa manusia kawin? Ya karena itunya sudah tidak sabar bawah perutnya. Sebenarnya kenapa kerbau juga kawin? Ya kan sperma itu matang, terus geraknya ya induk 3 kali 24 jam sperma matang, nah kemudian dia butuh tempat untuk dirami. Nah, mulailah nanti si kerbau itu cari lawan jenisnya. Jadi manusia yang gerak hidupnya didorong oleh bawah perutnya sama dengan atau bagaikan kerbau, yang ada bedanya dengan kerbau. Yang beda ya kalau kerbau di sawah, ya kalau manusia di rumah atau di hotel yang lainnya. Ya itulah prinsipnya ya, bahwa perut juga menentukan gerak. Ya. Nah kata Allah bahkan dikatakan manusia yang seperti itu balhum adol, bahkan bisa lebih daripada kerbau. Ya kalau kerbau kan nggak sampai kalau misalnya dia makan pohon singkong hanya daun-daunnya aja. Tapi kalau manusia selain ngambil daunnya, dia ambil juga ubinya. Bahkan kalau misalnya ketahuan sampai berani membunuh yang punyanya. Tapi kalau kerbau ya cuma makan daunnya aja. Nah itulah banyak sekali yang terjadi, ya diambil hartanya, kemudian yang punyanya juga dibunuh. Itu udah melebihi daripada binatang. Itulah kata Allah penilaiannya balhum adol, bahkan lebih binatang dari binatang. Jadi kalau manusia ada yang berlaku seperti itu, kata Allah tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Kan sama tuh, kata Allah, lahum kulubun, manusia itu mereka punya hati, tetapi layak biha, tapi hatinya tidak mau digunakan untuk menanggapi ilmunya Allah, menanggapi ajarannya Allah. Kerbau punya hati enggak? Punya, bawaan besar hati kerbau ya. Tapi apa pernah kerbau mau menanggapi Al-Quran? Maka manusia yang punya hati tapi tidak digunakan menanggapi Al-Quran sama dengan kerbau. Ulaika kal an'am. Lahum ayunun, dia juga punya mata, tetapi layub siruna biha, tapi tidak mau matanya itu untuk melihat, dipakai untuk membaca Al-Quran. Kerbau punya mata enggak? Punya, tapi apa pernah lihat kerbau? Begitu ada Al-Quran dilihatin sama dia? Tidak kan? Nah, bagi manusia yang punya mata tapi tidak mau dipakai untuk membaca Al-Quran, untuk memperhatikan Al-Quran, maka manusia seperti itu adalah manusia seperti kerbau. Walahum azanun, ini juga punya telinga, tetapi la yasmauna biha. Dia punya telinga tapi telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan seruan-seruan ayat-ayat Allah. Kerbau punya enggak telinga? Punya, tapi apa pernah kerbau ketika mendengar ada yang ngaji kemudian dia mendengarkan? Enggak kan? Nah, maka manusia yang punya telinga tapi tidak mau dipakai mendengar seruan-seruan atau ayat-ayat Allah, maka manusia seperti itu adalah bagikan kerbau. Ulaika kal an'am balhum adol, bahkan lebih binatang daripada binatang. Kemudian dalam surat Nur ayat 39 dikatakan bahwa manusia itu kasarobin bikiatin tahsabuhum tum'anumaan, bagaikan musafir gila yang haus dahaga tiada tara, tapi adanya di padang pasir yang ingin mendapatkan air untuk memenuhi dahaganya. Yang hanya dilihat fata morgana yang dikejarnya, yang dipikirnya itu air. Hatta ijajah, ketika sampai pada tempat tersebut, lam yajidhu se'an, dia tidak menemukan apa-apa. Musafir itu udah tahu nggak ketemu air, lihat fata morgana berikutnya, dia kejar lagi. Terus dia kejar lagi. Ya itulah ujung-ujungnya ya mati dalam pengejaran mata morgana. Jadi diistilahkan bagaikan musafir gila dahaga. Dia tahu dahaga tapi dia tidak pernah menemukan air. Ya, hanya fata morgana. Fata morgana satu ke fata morgana lainnya, terus dia dikejar. Begitulah kehidupan dunia ini. Nah, semestinya gimana nih manusia kalau menurut Allah? Nah, kita kutip aja ya surat An-Nahl ayat 78. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah
la'allakum tashkurun. Jadi Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, yang kalian itu ketika lahir itu tidak mempunyai apapun, tidak mengerti apapun. Tapi kenyataannya begitu sudah lahir, apalagi sudah sekolah tinggi, wah udah merasa sombong, udah segala macam lah, kesombongannya udah sarjana, segala macam kesombongan. Padahal hasil informasinya tadi hidupnya itu nggak ngerti apa-apa. Ketika keluar itu wajalakum sam'a wal absar wal afidah. Hanya itu yang diberikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan penanggapan. Untuk apa? La'alakum tashkurun, agar manusia itu mau hidup bersyukur. Jadi la'alakum tashkurun ya, dijadikan sam'a absar afidah itu untuk tashkurun, ya ini untuk mempergunakan hati, mata, dan telinga dan sebagainya itu untuk menanggapi ajaran Allah dan untuk hidup menurut yang demikian. Itu yang namanya syukur, bukan kayak yang menyebut ya Allah terima kasih. Bukan seperti itu. Jadi syukur itu mempergunakan hati, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh kita hidup menurut aturan Allah. Itu yang dikatakan syukur ya. Tapi memperlakukan isbat, ikrar, dan af'al untuk menanggapi ajaran Allah sama dengan hidup menurutnya. Jadi itulah ya, Allah menjadikan kita, mengeluarkan kita dari rojakum min butuni ummatikum, dari perut ibu kita, dari ibu. Kemudian dijadikan sam'a absar wa afidah ini adalah untuk tashkurun, untuk mempergunakan semua itu ya, panca indera dan seluruh anggota tubuh ini untuk mau menanggapi dan hidup patuh berdasarkan ajaran Allah atau perintah Allah. Itu yang dikatakan hidup syukur. Jadi demikian mengenai masalah kedudukan manusia di permukaan bumi ini menurut Al-Quran yang telah dicontohkan oleh sunnah Rasulnya. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi bermanfaat buat kita semua, baik buat saya pribadi maupun yang mendengar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.